Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang menggenggam setiap detak hati, yang menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir kehilangan arah, yang menghadirkan cahaya bahkan di dalam gelap yang paling sunyi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin bising, manusia sering merasa berjalan, namun tidak tahu sedang menuju kemana. Banyak langkah diambil, banyak keputusan dibuat, namun di dalam dada ada ruang yang tetap terasa kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ditemukan, meskipun dunia telah memberikan begitu banyak pilihan. Dalam keadaan seperti ini, seringkali manusia lupa bahwa di dalam dirinya telah ditanamkan sebuah penunjuk arah yang tidak pernah salah, sebuah kompas yang tidak bergantung pada dunia luar, yaitu hati. Hati bukan sekadar tempat rasa, ia adalah pusat kesadaran yang paling dalam. Ia mampu mengenali kebenaran, bahkan sebelum pikiran sempat memahaminya. Namun sayangnya, hati sering tertutup oleh kebisingan dunia, oleh ambisi yang tidak ada ujungnya, oleh ketakutan yang terus menghantui, dan oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Ketika hati mulai tertutup, maka arah hidup pun menjadi kabur. Yang benar terasa samar, dan yang salah terkadang tampak begitu meyakinkan. Banyak manusia yang hidup berdasarkan apa yang dilihat orang lain, berdasarkan apa yang dianggap benar oleh kebanyakan, tanpa pernah benar-benar kembali bertanya kepada hati yang paling jujur. Padahal, hati memiliki bahasa yang sangat halus. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, namun selalu memberi isyarat. Dalam ketenangan, hati berbicara. Dalam keheningan, hati menunjukkan arah. Dan hanya mereka yang mau diam sejenak, yang mampu mendengar pesan itu dengan jelas. Seringkali, ketika hidup terasa berat, manusia mencari jawaban kemana-mana. Bertanya kepada dunia, mencari pembenaran dari luar, berharap ada sesuatu yang bisa menenangkan kegelisahan yang tidak terlihat. Namun yang sering tidak disadari adalah, jawaban itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Ia bersemayam di dalam hati, menunggu untuk didengarkan. Bukan karena tidak ada petunjuk, tetapi karena terlalu banyak suara yang menenggelamkannya. Menjadikan hati sebagai kompas batin bukan berarti menolak akal, tetapi menempatkan akal di bawah bimbingan hati yang jernih. Karena akal bisa salah arah ketika dipenuhi kepentingan, tetapi hati yang bersih akan selalu condong kepada kebenaran. Hati yang dekat dengan Allah akan memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh logika semata. Ia mampu merasakan mana yang membawa ketenangan dan mana yang hanya memberikan ilusi kebahagiaan. Di zaman yang serba cepat ini, banyak manusia terburu-buru dalam menentukan arah hidup. Ingin segera sampai, ingin segera berhasil, tanpa sempat memastikan apakah jalan yang ditempuh benar-benar sesuai dengan panggilan jiwanya. Akhirnya, tidak sedikit yang sampai di tujuan, namun merasa asing dengan dirinya sendiri. Semua terlihat baik di luar, tetapi di dalam terasa hampa. Semua tampak berhasil, tetapi hati terasa jauh dari damai. Padahal, hati yang dijadikan kompas tidak pernah membawa kepada kesesatan. Ia mungkin mengajak berjalan lebih lambat, tetapi pasti. Ia mungkin membawa ke jalan yang tidak ramai, tetapi penuh makna. Ia mungkin tidak menjanjikan gemerlap dunia, tetapi menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena pada akhirnya, yang dicari manusia bukan hanya pencapaian, tetapi kedamaian. Dan kedamaian itu tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari hati yang bersih, dari hati yang terhubung dengan Allah, dari hati yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dunia. Ketika hati sudah kembali kepada fitrahnya, maka arah hidup tidak lagi membingungkan. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, ada keyakinan yang tenang bahwa setiap langkah sedang menuju kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan dengan penuh hikmah. Maka di titik ini, sebuah pertanyaan sederhana mulai muncul dalam keheningan. Apakah selama ini hidup dijalani dengan mengikuti suara hati atau hanya mengikuti arus dunia yang tidak pernah benar-benar membawa pulang? Di dalam kehidupan yang penuh dengan persimpangan, manusia sering dihadapkan pada begitu banyak pilihan.
Setiap jalan tampak menawarkan kemungkinan, setiap keputusan seolah membawa konsekuensi yang harus dipikirkan dengan matang. Di titik inilah logika mulai bekerja, menimbang, membandingkan, menghitung untung dan rugi. Namun semakin banyak yang dipikirkan, seringkali justru semakin besar keraguan yang muncul. Pikiran menjadi bising, dipenuhi skenario yang belum tentu terjadi, hingga akhirnya langkah pun tertahan tanpa kepastian arah. Padahal di balik semua itu, ada satu bagian dalam diri yang tidak pernah benar-benar ribut, yaitu hati. Hati yang jernih tidak berbicara dengan kebisingan, tidak memaksa dengan ketakutan, tetapi hadir dengan ketenangan yang dalam. Ia tidak selalu menjelaskan panjang lebar, namun memberi rasa yang pasti. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata ketika dirasakan. Dalam diamnya, hati mampu menunjukkan arah yang seringkali tidak bisa dijangkau oleh logika semata. Tidak semua pilihan yang benar terlihat masuk akal di permukaan. Ada jalan-jalan yang secara logika tampak aman, menjanjikan, dan diterima oleh banyak orang, namun justru terasa sempit di dalam dada. Sebaliknya, ada pilihan yang tampak sederhana, bahkan tidak populer, namun menghadirkan kelapangan yang sulit dijelaskan. Disinilah letak rahasianya, bahwa kebenaran tidak selalu terletak pada apa yang terlihat paling meyakinkan, tetapi pada apa yang membuat hati tetap tenang ketika menjalaninya. Sebagaimana isyarat yang pernah diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi, di luar benar dan salah ada sebuah taman, di sanalah jiwa bertemu dalam ketenangan. Syair ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi sebuah petunjuk halus bahwa ada dimensi dalam hidup yang tidak bisa diukur hanya dengan benar atau salah menurut logika manusia. Ada ruang di mana hati menemukan keheningan, sebuah tempat di mana keputusan tidak lagi didorong oleh ketakutan atau ambisi, tetapi oleh keselarasan yang dalam dengan kehendak Allah. Ketika hati dijadikan kompas batin, maka arah hidup tidak lagi ditentukan oleh tekanan luar, tetapi oleh kejujuran dari dalam. Setiap keputusan tidak lagi terasa seperti beban yang menakutkan, melainkan sebagai langkah yang diyakini meskipun belum sepenuhnya terlihat hasilnya. Karena hati yang bersih selalu memiliki hubungan yang halus dengan petunjuk ilahi. Maka dalam setiap pilihan yang datang, ada satu cara sederhana untuk mengenali arah. Bukan dengan bertanya mana yang paling mudah atau mana yang paling cepat membawa hasil, tetapi dengan merasakan apa yang terjadi di dalam hati. Jika terasa sempit, penuh tekanan dan gelisah, mungkin itu bukan jalan yang seharusnya ditempuh. Namun jika terasa tenang, lapang, meskipun terlihat berat di awal, bisa jadi itulah arah yang sedang ditunjukkan. Hati pada akhirnya adalah GPS batin yang tidak pernah salah arah. Ia mungkin tidak selalu menjelaskan segalanya, tetapi ia selalu membawa menuju tempat yang seharusnya. Dan mereka yang berani mempercayainya akan menemukan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, sedang diarahkan menuju makna yang lebih dalam. Kemudian dalam perjalanan hubungan, baik itu cinta maupun pertemanan, seringkali manusia tidak benar-benar tersesat karena ketidaktahuan, tetapi karena mengabaikan sesuatu yang sejak awal sudah terasa. Ada isyarat halus yang muncul di dalam hati, sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun cukup untuk memberi peringatan bahwa ada yang tidak selaras. Namun sayangnya isyarat itu kerap ditutupi oleh keinginan untuk memiliki, oleh ego yang ingin dipenuhi, atau oleh rasa sepi yang tidak ingin dirasakan sendirian. Banyak hubungan dimulai bukan karena kesiapan hati, tetapi karena dorongan emosi yang sesaat. Yang terlihat menarik dikejar, yang terasa nyaman di permukaan dipertahankan, tanpa benar-benar mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Padahal hati tidak pernah diam. Ia selalu memberi tanda, terkadang melalui kegelisahan kecil, terkadang melalui rasa tidak tenang yang muncul tanpa sebab yang jelas. Namun karena tanda itu tidak berbentuk kata-kata yang tegas, ia sering diabaikan, dianggap hanya sebagai perasaan yang tidak perlu dipedulikan. Seiring waktu, apa yang sejak awal terasa tidak pas mulai menunjukkan bentuknya. Hubungan yang dibangun di atas pengabaian hati perlahan berubah menjadi beban. Bukan karena tidak ada cinta,
tetapi karena tidak ada keselarasan. Dan ketika keselarasan itu hilang, maka sekuat apapun usaha untuk mempertahankan, akan selalu ada bagian dari diri yang merasa lelah, merasa tidak utuh. Dalam hal ini, kompas batin bekerja dengan cara yang sangat sederhana, namun sering tidak disadari. Ia tidak menilai dari seberapa menarik seseorang di mata dunia, tidak pula dari seberapa besar perhatian yang diberikan. Hati hanya mengenali satu hal: apakah kehadiran seseorang membuat jiwa tetap utuh atau justru perlahan mengikisnya? Karena hubungan yang benar tidak membuat hati kehilangan dirinya sendiri, tetapi justru menguatkannya. Sebagaimana isyarat yang pernah dituliskan oleh Jalaluddin Rumi, cinta bukanlah yang mengikatmu dalam luka, tetapi yang membebaskanmu menjadi dirimu yang sejati. Syair ini mengandung makna yang dalam, bahwa cinta sejati tidak pernah memenjarakan hati. Ia tidak membuat seseorang harus berpura-pura, tidak pula memaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Cinta yang benar justru menghadirkan ruang untuk tumbuh, untuk menjadi, dan untuk tetap selaras dengan diri yang paling dalam. Maka ketika hati dijadikan kompas dalam hubungan, arah tidak lagi ditentukan oleh ketertarikan sesaat, tetapi oleh ketenangan yang berkelanjutan. Bukan tentang siapa yang paling mampu membuat jatuh cinta, tetapi siapa yang mampu membuat hati tetap damai tanpa harus kehilangan jati diri. Dan di titik itu, hubungan bukan lagi tentang saling memiliki, tetapi tentang saling menjaga agar masing-masing tetap utuh dalam perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan mencari rezeki dan uang, banyak manusia yang tanpa sadar terseret arus dunia yang begitu deras. Langkah demi langkah diambil dengan penuh ambisi, waktu dan tenaga dikorbankan tanpa henti, namun di dalam dada ada ruang yang terasa kosong. Bekerja semakin keras, tetapi hati semakin jauh dari ketenangan. Seolah-olah apa yang dikejar terus bertambah, namun yang dirasakan justru semakin berkurang. Fenomena ini bukan hal yang asing. Banyak yang mengira bahwa semakin besar penghasilan, maka semakin dekat dengan kebahagiaan. Padahal, dalam pandangan sufistik, rezeki tidak hanya diukur dari jumlah yang didapat, tetapi dari ketenangan yang menyertainya. Rezeki yang berkah bukan hanya yang melimpah, tetapi yang membuat hati tetap hidup, tetap ringan, dan tidak kehilangan arah dalam menjalaninya. Seringkali manusia bertahan dalam sebuah pekerjaan bukan karena itu selaras dengan jiwanya, tetapi karena takut kehilangan keamanan. Ada rasa terpaksa yang dipendam, ada kegelisahan yang terus berulang setiap hari. Hati merasa berat, namun langkah tetap dipaksakan. Dalam keadaan seperti ini, hati sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Ada jalan yang mungkin bukan ditakdirkan untuk dijalani dalam jangka panjang. Hati sebagai kompas batin dalam rezeki mengajarkan satu hal yang sederhana, namun dalam bahwa tidak semua yang menghasilkan uang adalah jalan yang benar untuk setiap orang. Ada rezeki yang terlihat besar tetapi membawa kegelisahan. Ada pula yang terlihat sederhana, namun penuh ketenangan dan keberkahan. Dunia sering mengajarkan untuk memilih yang terbesar, tetapi hati mengajarkan untuk memilih yang paling selaras. Sebagaimana isyarat yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya, meski kau tidak mencarinya, dan apa yang bukan milikmu akan menjauh, meski kau mengejarnya tanpa henti. Syair ini mengandung pengingat yang dalam, bahwa rezeki tidak pernah benar-benar tertukar. Apa yang menjadi bagian seseorang tidak akan hilang, dan apa yang bukan bagian tidak akan pernah bisa dimiliki dengan tenang. Maka, mengejar tanpa arah hanya akan melelahkan, sementara mengikuti kompas hati akan membawa kepada jalan yang sudah Allah siapkan dengan penuh hikmah. Ketika hati dijadikan kompas dalam mencari rezeki, maka fokus tidak lagi semata pada hasil, tetapi pada proses yang dijalani. Setiap langkah menjadi lebih bermakna, setiap usaha terasa lebih hidup karena dijalani dengan kesadaran dan ketenangan. Tidak lagi sekadar bekerja untuk mendapatkan, tetapi bekerja sebagai bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Dan pada akhirnya, yang dicari bukan hanya banyaknya yang dimiliki, tetapi bagaimana semua itu dirasakan di dalam hati.
Karena rezeki yang sejati bukan yang memenuhi tangan, tetapi yang menenangkan jiwa. Dalam perjalanan hidup, tidak ada satupun manusia yang benar-benar terhindar dari masalah dan ujian. Ada masa di mana segala sesuatu terasa berat, seolah-olah jalan yang dilalui dipenuhi dengan beban yang tidak pernah benar-benar selesai. Di titik-titik seperti ini, logika seringkali tidak mampu menenangkan. Ia justru sibuk mencari jawaban yang tidak kunjung ditemukan, memikirkan kemungkinan terburuk, dan pada akhirnya menambah kegelisahan yang sudah ada. Pikiran menjadi penuh, hati terasa sesak, dan langkah pun mulai goyah. Namun di balik semua itu, ada satu bagian dalam diri yang memiliki kemampuan untuk tetap tenang, yaitu hati yang telah dilatih untuk berserah. Hati yang terhubung dengan Allah tidak mudah runtuh oleh keadaan. Ia mungkin merasakan sakit, namun tidak kehilangan arah. Ia mungkin menangis, namun tidak kehilangan harapan. Karena hati seperti ini memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua yang datang dalam hidup bertujuan untuk menghancurkan. Ketika hati mulai dijadikan sebagai kompas batin, cara memandang ujian pun berubah. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai beban, perlahan dipahami sebagai proses. Apa yang terasa menyakitkan mulai dimaknai sebagai pembentukan. Hati yang jernih akan berbisik dalam diam, bahwa setiap kesulitan membawa pesan, setiap luka membawa pelajaran, dan setiap kehilangan menyimpan makna yang tidak selalu bisa langsung dimengerti. Di titik ini, hati tidak lagi sekadar penunjuk arah, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang paling dalam. Ia memberikan keteguhan ketika segalanya terasa rapuh. Ia menghadirkan ketenangan di tengah badai yang tidak bisa dikendalikan. Dan yang paling penting, ia mengingatkan bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai penderitaan justru bisa menjadi pintu masuk bagi cahaya ilahi. Luka tidak selalu berarti akhir, tetapi bisa menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Kesedihan tidak selalu melemahkan, tetapi bisa membuka jalan menuju kedekatan yang lebih tulus dengan Allah. Maka ketika ujian datang, hati yang telah dijadikan kompas tidak akan langsung menolak atau melawan dengan keputusasaan. Ia belajar untuk menerima dengan kesadaran bahwa di balik setiap peristiwa ada sesuatu yang sedang dibentuk. Ada kesabaran yang sedang dilatih, ada keikhlasan yang sedang diperdalam, dan ada kekuatan yang sedang ditumbuhkan secara perlahan. Memang tidak mudah untuk sampai pada titik ini. Hati perlu dilatih, perlu dibersihkan dari prasangka, dari ketakutan yang berlebihan, dan dari keinginan untuk selalu mengendalikan segalanya. Namun ketika hati mulai terbiasa untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, maka ujian tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membawa kepada kedewasaan jiwa. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa berat ujian yang dihadapi, tetapi bagaimana hati meresponnya. Karena bisa jadi, ujian yang sama akan menghancurkan satu orang, tetapi justru menguatkan yang lain. Perbedaannya bukan pada keadaan, tetapi pada hati yang menghadapinya. Dan ketika hati sudah mampu berkata dalam diam, ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk, maka disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu membuat seseorang tetap berdiri, bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa runtuh. Kemudian dalam perjalanan spiritual, inilah inti yang paling dalam, tempat di mana semua pencarian bermuara. Bukan lagi tentang apa yang terlihat di luar, bukan pula tentang seberapa jauh langkah telah ditempuh, tetapi tentang apa yang terjadi di dalam hati. Dalam pandangan tasawuf, hati bukan sekadar bagian dari diri manusia, melainkan tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Sebuah ruang yang sangat halus, yang jika dijaga dan dibersihkan akan memantulkan kebenaran tanpa perlu banyak penjelasan. Namun sebaliknya, ketika hati dipenuhi oleh kotoran, oleh kesombongan, oleh iri, oleh ketakutan dunia yang berlebihan, maka cahaya itu tertutup. Arah hidup menjadi kabur, keputusan terasa membingungkan, dan langkah seringkali diambil tanpa kejelasan. Bukan karena tidak ada petunjuk, tetapi karena hati tidak lagi mampu menangkapnya. Seperti cermin yang tertutup debu, ia tidak bisa memantulkan apapun dengan jernih. Disinilah perjalanan spiritual menjadi sangat penting,
bukan untuk mencari sesuatu yang jauh, tetapi untuk membersihkan sesuatu yang sudah ada. Hati tidak perlu diisi, tetapi perlu disucikan. Karena ketika hati kembali bersih, maka arah hidup tidak lagi membutuhkan banyak pertanyaan. Ada kejelasan yang hadir tanpa harus dipaksa. Ada keyakinan yang tumbuh tanpa harus dicari. Seperti kata Rumi, apa yang kau cari sebenarnya sedang mencarimu. Kalimat ini mengandung rahasia yang sangat dalam, bahwa dalam perjalanan menuju Allah, bukan hanya manusia yang mencari, tetapi juga ada tarikan yang halus dari arah yang tidak terlihat. Ketika hati mulai selaras, ketika ia bersih dari hal-hal yang menghalangi, maka yang dicari tidak lagi terasa jauh. Jalan yang sebelumnya terasa rumit, perlahan menjadi terbuka dengan sendirinya. Di titik ini, pencarian berubah bentuk. Tidak lagi dipenuhi kegelisahan, tidak lagi penuh dengan kebingungan yang melelahkan. Ada ketenangan dalam melangkah, ada keyakinan dalam diam, seolah-olah kehidupan tidak lagi harus dipaksa untuk berjalan sesuai keinginan, tetapi dibiarkan mengalir dalam kehendak Allah yang lebih luas dan lebih mengetahui. Hati yang telah menjadi kompas batin dalam perjalanan spiritual tidak lagi sibuk bertanya kemana harus pergi, karena ia sudah berada di jalur yang tepat. Ia tidak lagi merasa kehilangan arah, karena setiap langkah, sekecil apapun, terasa memiliki makna. Bahkan dalam keadaan diam sekalipun, ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar diri, tetapi tentang kembali kepada hati yang bersih, kembali kepada kesadaran yang jernih, dan kembali kepada Allah sebagai tujuan yang sesungguhnya. Ketika hati telah sampai di titik itu, maka benar adanya, bukan lagi manusia yang mencari jalan, tetapi jalan itu sendiri yang datang menghampiri dengan penuh kelembutan. Dan yang terakhir dalam perjalanan mengenal diri sendiri, banyak manusia tanpa sadar menjalani hidup yang bukan benar-benar miliknya. Langkah diambil berdasarkan harapan orang lain, keputusan dibuat demi memenuhi standar dunia, dan arah hidup ditentukan oleh apa yang dianggap benar oleh kebanyakan. Dari luar, semuanya terlihat baik, bahkan sempurna. Pencapaian demi pencapaian diraih, pengakuan demi pengakuan didapatkan. Namun di dalam hati, ada ruang yang tetap terasa kosong. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun yang bersifat luar. Inilah ironi yang sering terjadi ketika seseorang terlihat berhasil di mata dunia, tetapi kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Karena sejatinya, kesuksesan tanpa keselarasan batin hanya akan melahirkan kelelahan yang tidak terlihat. Hati merasa jauh, bukan karena tidak memiliki apa-apa, tetapi karena terlalu lama menjauh dari apa yang sebenarnya ia butuhkan. Hati sebagai kompas batin tidak pernah benar-benar diam. Ia akan terus memanggil, menarik perlahan kembali kepada diri sejati. Terkadang melalui kegelisahan yang sulit dijelaskan, terkadang melalui rasa hampa yang muncul di tengah pencapaian. Itu bukan kelemahan, tetapi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak lagi selaras. Bahwa ada jalan yang perlu ditinjau kembali, ada arah yang perlu diluruskan. Namun mengikuti hati dalam proses ini bukanlah hal yang mudah. Karena seringkali itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang selama ini dikejar. Harus berani meninggalkan pengakuan, kenyamanan, atau bahkan identitas yang telah lama melekat. Ada rasa takut, ada keraguan, karena jalan ini tidak selalu terlihat jelas di mata dunia. Tetapi justru disitulah letak kejujurannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi, mengapa terus mencari di luar, sementara apa yang kau cari ada di dalam dirimu sendiri. Syair ini menjadi cermin yang dalam, bahwa selama ini pencarian sering diarahkan keluar, padahal jawaban yang sesungguhnya sudah ada sejak awal. Hati mengetahui siapa diri ini sebenarnya, apa yang benar-benar dibutuhkan, dan kemana arah yang seharusnya dituju. Hanya saja, suara itu sering tertutup oleh kebisingan dunia yang terlalu lama diikuti. Ketika hati mulai dijadikan kompas dalam mengenal diri, perlahan semua yang tidak sejati akan mulai terasa asing. Hal-hal yang dulu dikejar dengan penuh ambisi mulai kehilangan maknanya. Dan sebaliknya, hal-hal sederhana yang sebelumnya diabaikan justru mulai terasa begitu berharga. Di titik ini, kehidupan tidak lagi dijalani untuk memenuhi ekspektasi, tetapi untuk menjalani kebenaran yang dirasakan dari dalam.
Mengenal diri bukan tentang menambahkan sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali kepada apa yang sudah ada. Kembali kepada hati yang jujur, kepada jiwa yang tidak berpura-pura, dan kepada diri yang tidak lagi terikat oleh penilaian luar. Dan meskipun jalan ini terkadang menuntut keberanian untuk meninggalkan banyak hal, di sanalah ketenangan sejati mulai ditemukan. Pada akhirnya, dari setiap perjalanan yang telah dilalui, dari setiap pilihan, hubungan, rezeki, ujian, hingga pencarian diri, semuanya bermuara pada satu titik yang sama, hati. Bukan dunia yang menentukan arah hidup, bukan pula keadaan yang sepenuhnya membentuk jalan, tetapi bagaimana hati merespon, memahami, dan mengikuti setiap isyarat yang diberikan oleh Allah. Hati yang dijadikan kompas batin tidak akan selalu membawa pada jalan yang mudah, tetapi ia akan selalu membawa pada jalan yang benar. Ia mungkin tidak menjanjikan kenyamanan sesaat, tetapi menghadirkan ketenangan yang dalam. Ia mungkin tidak membuat segalanya terlihat sempurna di mata dunia, tetapi menjadikan segalanya terasa cukup di dalam jiwa. Masalah terbesar bukan karena tidak ada petunjuk, tetapi karena hati terlalu lama diabaikan. Terlalu sering mengikuti kebisingan luar hingga lupa bahwa di dalam diri ada cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika hati mulai dibersihkan, mulai didengarkan, maka perlahan arah hidup menjadi jelas tanpa perlu dipaksakan. Kini semua kembali pada satu pilihan, tetap mengikuti arus dunia yang tidak pernah benar-benar menenangkan, atau mulai kembali kepada hati yang telah lama menunggu untuk didengar. Jika dalam perjalanan ini ada bagian yang terasa menyentuh hati, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap kembali ke hati yang bersih. Bukan sekadar tulisan, tetapi sebuah niat, sebuah langkah awal untuk kembali. Kembali kepada ketenangan, kembali kepada kejujuran diri, dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Semoga setiap hati yang sedang mencari arah dipertemukan kembali dengan cahayanya. Semoga setiap langkah yang terasa berat dipenuhi dengan makna. Dan semoga perjalanan ini tidak hanya membawa pada pemahaman, tetapi juga pada kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.